Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di sini, Patriark Sekte Tuzao pun berkata, di mana Yuzang dan Jutang? Biarkan mereka datang dan berbicara padaku. Kalian berdua itu tidak memenuhi syarat. Namun Heng Hong yang mendengar itu pun berkata, bagaimana kami tahu tentang Jutang? Dia bukan berasal dari Nine Sword Mountain kami. Anca yang ada di sebelah Heng Hong itu pun juga berkata, apapun keberadaan kepala Yuzang, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kenapa kami harus berbicara padamu? Mendengar itu, Patriark Sekte Tuzao pun jadi kesel banget dan berkata, anakku tidak ada di sini dan pemilik yang sah tidak ada di sini. Jadi nggak ada yang perlu dibicarakan. Aku ingin melihat apakah Yuzang dapat menahan nafas setelah membunuh semua orang di Nine Sword Mountain ini. Aku akan membunuh kalian. Bunuh semua yang ada di sini. Jangan biarkan satupun lepas dari tempat ini. Setelah kata-kata dari sang patriark, seluruh pasukan dari Sekte Tuzao langsung mengelilingi Heng Hong dan juga Anca yang ada di bawah. Ngelihat mereka yang saat itu langsung dikelilingi oleh pasukan-pasukan yang kuat, Heng Hong pun berkata, harusnya semua akan sejalan sama keinginanmu. Tapi sayangnya kami memiliki support yang hebat. Ancai saat itu juga berkata dengan senyuman. Mereka bahkan memandang tinggi Nine Sword Mountain kami. Mereka yang datang ke sini berada di atas tahap menengah alam Truyuan. Dan tepat saat itu, Heng Hong pun memberikan tanda siulan sebagai tanda perang dimulai. Dan saat itu, pasukan dari Heng Hong pun langsung menyerbu tempat itu. Gak cuma itu aja, Siu pun saat itu juga muncul menyapa Patriark dengan berkata, hei Patriark Gong, lama tidak bertemu. Melihat kehadiran Siu saat itu, Patriark Sekte Tuzao pun makin kena mental dan berkata, kenapa kau masih hidup saat ini? Siu pun saat itu tersenyum sambil menjawab, kau kan belum mati, kenapa aku harus mati? Di sisi lain, tepat di belakang Master Sekte Tuzao, terlihatlah Tetua Liu yang berkata di dalam hati, jika aku mengirim transmisi suara ke Wei dan juga Tetua Sen, ada resiko ketahuan oleh Patriark Gong. Dan kakak tertua juga masih belum muncul. Apa yang harus kami lakukan? Tetua Liu pun saat itu mengalihkan pandangannya kepada Tetua Wei dan sepertinya menyadari sesuatu. Karena saat itu Tetua Wei memberikan jempol mantapnya sebagai tanda bahwa keputusan dari Tetua Liu itu saat ini memang tepat. Tetua Liu yang melihat itu pun berkata di dalam hati, seperti yang diharapkan darimu, kau sebenarnya juga ingin menusuk Gong Yu dari belakang dari tadi. Mari kita berikan kesempatan kepada Patriark ini untuk hidup lebih lama. Melihat Tetua Liu dan Tetua Wei yang saat itu udah kompak, Tetua Sen yang ada di belakang pun berkata di dalam hati, kakakku memang sangat baik. Kita akan bekerja sama dan melindungi adik perempuan kita. Namun di sisi lain, Liu yang melihat itu dari kejauhan pun merasakan firasat buruk yang aneh. Dan Xin pun kembali berpindah menampilkan Yuzang. Yuzang pun saat itu berkata, Fen Jian, ini adalah kakak senior keduamu. Untuk kakak senior tertua, aku akan mengenalkannya padamu nanti. Fen pun saat itu langsung menunduk kepada Jiang dan berkata, salam kakak senior kedua. Tapi Jiang yang mendengar itu malah berkata dengan tersenyum, bukankah kau harus memanggilku Bibi? Fen yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, kakak senior, kita semua berasal dari sekte yang sama. Jadi taruhan itu apakah masih diperlukan? Jiang yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, itu masalah yang berbeda. Kau harus rela mengakui kekalahanmu. Dan saat itu, Yuzang pun memegang kepala Jiang sambil berkata, baiklah, mulai sekarang kalian semua dari sekte yang sama.
jadi bercandanya sudah cukup. Jiang yang mendengar itu pun langsung mematuhi perkataan dari Yuzhang. Jiang pun kemudian memanggil Fan untuk mendekat ke arahnya. Fan yang mendengar itu pun langsung mendekat dengan sangat senang. Namun tiba-tiba Jiang malah mengelus kepala Fan dengan berkata, "Adik junior, jadilah adik yang baik mulai sekarang. Kakak seniormu ini akan melindungimu." Melihat itu, Yuzhang pun jadi tertawa lepas melihat tingkah laku kedua muridnya. Sedangkan Fan saat itu terlihat malu banget. Di sisi lain, pertarungan Tetua Sang dengan Tetua Gui serta Jutang juga masih terjadi. Yuzhang yang udah keluar dari tempat itu pun berkata, "Tidak mungkin. Keduanya berada di atas tahap akhir dari alam Jindan, dan mereka tidak dapat memenangkan kultivator di alam Jindan tahap menengah." Mendengar itu, Fan pun menjawab, "Meskipun kultivasi dari Sanggong tidak terlalu tinggi, dia sangat mahir dalam formasi. Meskipun dia akan kalah dari keduanya, tapi dia nggak mungkin bisa kalah dalam waktu yang singkat. Aku berpikir dia berencana untuk menunda waktu dan menunggu Patriark Gong kembali." Mendengar itu, Yuzhang pun berkata kepada Fan dengan wajah yang sangat serius, "Kau bawalah Jianglan ke kaki gunung dan sembunyikan tubuh dan nafasmu. Apakah ada masalah?" Fan yang mendengar itu pun berkata, "Guru, aku ini ahli dalam formasi. Tidak mungkin membodohi master formasi seperti Sanggong. Tetapi, kultivator biasa di alam Truyuan tidak masalah bagiku. Aku bisa bersembunyi dengan mudah." Dan setelah mendengar kata-kata itu, Yuzhang pun pergi dari tempat itu sambil berkata, "Bawalah pergi kakak seniormu dan lindungilah dia dengan baik." Dan tepat saat itu, Yuzhang pun sampai di samping Jutang. Melihat kehadiran Yuzhang saat itu, Tetua Sang pun jadi kebingungan dan berkata di dalam hati, "Sangat sulit bagiku untuk berurusan dengan mereka berdua sekarang. Ditambah dengan Yuzhang, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Dan di sini, Yuzhang yang udah sampai itu pun berkata kepada Jutang, "Kak, itu hanya formasi. Apakah sulit untuk menghancurkannya?" Mendengar itu, Jutang pun berkata kepada Yuzhang, "Kau pikir semua orang itu aneh seperti dirimu?" Dan saat itu, Yuzhang juga bertanya kepada Jutang, siapa orang yang ada di sampingnya itu. Tetua Gui yang melihat dirinya ditanya itu pun berkata kepada Yuzhang, "Kepala Yu, aku adalah Jiang Gui. Mari kita bunuh Sang bersama-sama." Mendengar itu, Yuzhang pun berkata dengan serius, "Baiklah kalau begitu, rekan Taois Gui dan kakak, lihatlah bagaimana cara aku menghancurkan formasi ini. Dan untukmu Tetua Sang, kau juga telah melihat bahwa ada banyak musuh sekarang. Apakah kau memiliki kata-kata terakhir?" Tetua Sang yang mendengar itu pun berkata, "Hanya karena kau, anak kecil yang tidak berambut. Apakah kau mampu untuk membunuhku? Itu hanya akan membuatku tertawa. Ketika kepala sekte kembali dengan elit sekte, itu akan menjadi kematianmu." Mendengar itu, Yuzhang pun tertawa dan berkata, "Jika kau bunuh diri sekarang, aku bisa membuat keputusan untuk tidak menyakiti kehidupan murid biasa sekte Tuzao." Tapi mendengar itu, Tetua Sang berkata, "Murid-murid biasa ini, sekte Tuzauku dapat menerima banyak murid sebanyak yang aku mau. Jadi bunuhlah mereka sesuka hatimu." Mendengar itu, murid-murid yang ada di tempat itu pun jadi ketakutan karena mendengar kata-kata jahat dari tetua mereka. Yuzhang yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari tetua agung sekte Tuzao, bahkan murid-murid tidak dianggap olehnya." Jutang yang mendengar itu pun berkata, "Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Jika kau menghancurkan formasinya, Sanggong tidak akan bisa melarikan diri." Mendengar kata-kata mereka, Tetua Sang pun berkata sambil tertawa, "Kau ingin menghancurkan formasi ini? Jangan bermimpi." Sanggong yang mulai cemas itu pun berkata di dalam hati, "Formasi ini adalah formasi terbaik dari peringkat Huang.
dan tidak mudah bagi seseorang kultivator di alam jin dan untuk menerobosnya. Aku berharap Master Sekte dan yang lain bisa bergegas kembali sebelum batu rohku habis. Namun saat itu Yuzhang mengarahkan satu tebasan tepat ke arah penghalang. Yuzhang yang melihat itu pun berkata di dalam hati, benar-benar ada sesuatu tentang formasi ini. Tetua Sang yang melihat itu pun menyepelekan Yuzhang dengan berkata, "Nak, seranganmu itu masih terlalu lembut." Yuzhang pun berkata kepada Gui dan juga Jutang, "Kakak dan Gui, ayo kita lakukan bersama." Yuzhang pun saat itu melepaskan teknik pedang San yang gaya menghancurkan tanah tepat ke arah penghalang itu. Jutang saat itu juga melepaskan serangan dari Earth Dragon Yin. Dan saat itu, Gui juga melepaskan serangan terkuatnya ke arah penghalang. Melihat serangan yang begitu kuat itu, Tetua Sang pun saat itu mulai kesulitan. Yuzhang pun saat itu berkata, "Kau tidak lagi bisa bertahan. Potonglah." Tiba-tiba, serangan besar itu pun langsung menghantam tempat itu. Tetua Sang yang melihat itu pun kaget banget dan berkata, "Bagaimana kau bisa memiliki niat pedang yang begitu menakutkan?" Namun Yuzhang saat itu juga berkata di dalam hati, formasi ini juga memiliki keistimewaan sendiri. Sang mampu menahan kita sekian lama dengan formasi ini aja. Tapi sayangnya, karena serangan gabungan sebelumnya, penghalang dari Tetua Sang itu pun langsung hancur saat itu. Tetua Gui pun saat itu memberikan sebuah belati kepada Jutang dengan berkata, "Kakak tertua, ayo bunuh dia." Tetua Sang yang udah ketakutan itu pun berkata, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Yuzhang pun berkata, "Kau saat ini hanyalah orang sekarat. Apa yang ingin kau katakan?" Tetua Sang pun berkata, "Jutang, apa yang terjadi saat itu? Aku minta maaf padamu, dan aku tidak punya apa-apa yang akan dikatakan ketika aku akan mati di tanganmu. Yuzhang adalah orang yang dicari oleh Sekte Mystical Sword. Jika kau terlibat dengannya, Sekte Mystical Sword tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi Jutang, jika kau mengalahkannya, aku bisa membantumu agar memiliki perkembangan lebih baik dengan Sekte Mystical Sword." Namun Yuzhang yang mendengar itu pun mendekat ke arah Jutang sambil berkata, "Saudaraku, jangan membuat masalah. Apakah kau tahu hubungan apa yang aku miliki dengannya? Dia adalah kakakku. Kau menaburkan perselisihan antara kami berdua. Apakah otakmu itu udah rusak? Ayolah kakak Jutang, cepat bunuh dia. Melihatnya saja sudah membuatku semakin kesal." Jutang pun saat itu mendekat ke arah Sang sambil berkata, "Aku akan menagih hutangmu saat itu. Dan dalam beberapa hari, aku akan menurunkan Gong dari tahtanya untuk menemanimu." Dan tepat saat itu, Tetua Sang pun langsung dibunuh di tempat itu. Melihat itu, Tetua Gui pun berkata, "Murid-murid Sekte Tuzao bubar dengan sendirinya, tetapi hanya satu nyawa yang selamat. Mulai hari ini, Sekte Tuzao telah hilang." Mendengar itu, Yuzhang pun berkata, "Kak, di sini hampir sama. Aku juga akan menjemput muridku. Ayo pergi ke kolam teratai secepatnya. Aku khawatir akan ada masalah jika kita menundanya terlalu lama." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!